Halo semua, pada video ini saya ingin membahas pertanyaan, apakah Tuhan itu masuk akal? Apakah Tuhan itu bisa dibuktikan dengan logika? Apakah agama dan Tuhan bisa dibuktikan dengan metode ilmiah? Menarik ya pertanyaannya ya. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya. Nah, sebelum masuk ke Tuhan, pertama saya mau membahas tentang akal dan logika dulu. Menurut KBBI, akal adalah daya pikir untuk memahami sesuatu dan sebagainya, pikiran, ingatan, jalan, atau cara melakukan sesuatu, daya upaya, ikhtiar, tipu daya, muslihat, kecerdikan, kelicikan, kemampuan melihat dan memahami lingkungan. Sedangkan logika artinya adalah pengetahuan tentang kaidah berpikir, ilmu mantik, jalan pikiran yang masuk akal. Jadi, bisa dikatakan akal dengan logika artinya kurang lebih sama. Masuk akal kata lainnya adalah logis. Ya. Nah, supaya kita bisa lebih memahami logika atau akal ini, sekarang saya mau memberikan satu pertanyaan. Jawab dengan logika ya. Oke, pertanyaannya adalah, kalau Batman melawan Superman, siapa yang menang? A. Batman, B. Superman. Nah, kalau kamu menjawab Superman, itu sudah betul. Sangat logis. Superman jauh lebih kuat daripada Batman. Tetapi, apakah kamu bisa menggunakan logika kamu mengakal-akali supaya Batman yang menang? Bisa ya? Tentu saja bisa. Bisa aja ceritanya Batman menggunakan kryptonit supaya Superman lemah dan akhirnya Batman yang menang. Jadi, untuk satu pertanyaan sederhana, Batman lawan Superman siapa yang menang, kita bisa menemukan dua jawaban yang logis. Kita bisa bilang Superman yang menang dengan argumentasi yang logis, dan kita juga bisa bilang Batman yang menang dengan alasan yang logis. Yang mana yang lebih logis? Superman yang menang atau Batman yang menang? Nah, kita bisa berdebat panjang dan lebar bertahun-tahun tanpa mendapatkan kesepakatan tentang siapa yang menang antara Batman lawan Superman berdasarkan logika. Bahkan, kita bisa saling caci maki dengan lawan debat kita. Penganut Superman menang bisa katain penganut Batman menang adalah orang-orang bodoh. Penganut Batman menang juga bisa katain penganut Superman menang adalah orang-orang bodoh. Bahkan bisa jadi ada penganut Batman yang kalah berdebat, terus dia berkata kepada penganut Superman, "Oh, otakmu hanya sebesar bapau. Batman itu sangat besar, tidak bisa masuk ke dalam logika kamu." Pernah dengar nggak orang yang berkata seperti itu? Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari pertanyaan Batman lawan Superman? Yang pertama, kita bisa belajar bahwa jawaban yang logis itu belum tentu benar bagi setiap orang. Bisa jadi suatu jawaban logis menurut sebagian orang, tetapi tidak logis menurut sebagian orang yang lain. Betul ya? Nah, pertanyaannya, jadi apakah jawaban yang logis adalah bukti? Bisakah kita berkata, kalau Batman lawan Superman, yang menang pasti Superman? Buktinya adalah logika. Pikir aja sendiri, pasti yang menang Superman. Itu buktinya. Bisa nggak gitu? Nggak bisa, guys. Logika itu bukan bukti. Logika itu cuma teori atau pendapat. Justru logika itu seharusnya dibuktikan. Kalau logika kamu berkata Superman yang menang, buktinya mana? Kalau logika kamu berkata Batman yang menang, buktinya mana? Jadi sekali lagi, logika itu bukan bukti. Jelas ya? Nah, karena logika tidak bisa dijadikan bukti, dan terjadi perdebatan panjang dan lebar, muncullah orang-orang yang beriman. Mereka berkata,
Kamu jangan pakai logika. Pokoknya imanin saja. Percaya saja. Kalau Batman lawan Superman, yang menang adalah Batman. Pernah ketemu orang-orang seperti itu? Apakah cara berpikir seperti itu benar? Tentu saja tidak. Kalau kamu tidak mau pakai logika kamu imani saja. Itu berarti kamu menggunakan logika orang lain. Apakah logika orang lain itu lebih benar daripada logika kamu? Belum tentu. Apakah logika kamu lebih benar daripada logika orang lain? Belum tentu juga. Jadi bagaimana? Kamu harus menggunakan logika kamu, atau kamu harus imani aja, ikutin logika orang lain. Kalau kamu berkata, lebih baik ikutin logika orang lain, berarti kamu tidak percaya kepada diri kamu sendiri. Berarti kamu mengakui bahwa logika kamu nggak nyampe. Dan kamu tidak mau melatih logika kamu supaya nyampe. Tetapi, kalau kamu menggunakan logika kamu menolak omongan orang beriman yang berkata jangan pakai logika kamu, imani saja, kamu akan dikatai orang yang sombong. Kamu arogan. Kamu sok pintar. Jadi bagaimana? Harus menggunakan logika kamu atau harus beriman aja? Percaya aja apa kata orang lain. Itu adalah pilihan hidup. Kalau saya lebih memilih dikatain orang lain daripada saya menyerahkan hidup saya diatur oleh logika orang lain. Tetapi, bukan berarti saya punya pemikiran bahwa logika saya yang paling benar. Ini adalah perbedaan pemikiran orang-orang agamis dan orang-orang saintis. Orang agamis mempunyai pola pikir hitam putih. Harus ada jawaban. Harus ada satu kebenaran. Sayalah yang paling benar. Orang saintis tidak seperti itu. Tidak harus seperti itu. Hidup ini bukan hanya hitam putih. Terkadang kita harus menerima kondisi bahwa memang tidak ada jawaban. Terkadang kita juga harus bisa menerima kondisi ada banyak kebenaran. Contohnya, jawaban siapa yang menang Batman lawan Superman. Kalau menggunakan logika, ya ada dua jawaban. Jawaban yang menang Batman berdasarkan logika, jawaban yang menang Superman juga berdasarkan logika. Dan dua-duanya bisa masuk akal. Jelas ya? Nah, tentunya ada orang-orang yang tidak bisa menerima seperti itu. Harus ada satu jawaban yang benar. Nggak boleh dua-duanya benar. Batman lawan Superman, siapa yang menang? Nah, kalau semua jawaban masuk akal, jadi yang mana yang benar? Bagaimana kita bisa tahu jawaban yang benar dan jawaban yang salah? Berdasarkan apa kalau bukan berdasarkan logika? Argumentasi yang agak lebih kuat daripada sekedar logika dan beriman saja adalah dalil. Dikeluarkanlah buku Batman versus Superman, Dawn of Justice. Di situ Batman menang lawan Superman. Selesai kan? Nggak perlu debat panjang lebar kan? Jadi, Batman lawan Superman, siapa yang menang? Berdasarkan logika, seharusnya Superman yang menang. Superman jauh lebih kuat. Tetapi kenyataannya, berdasarkan dalil buku Batman versus Superman Dawn of Justice, Batman yang menang. Jadi, apa yang logis menurut kita, selogis-logisnya menurut kita, belum tentu benar. Contoh lain, Indonesia adalah negara yang kaya, subur, sumber dayanya melimpah. Berdasarkan logika, seharusnya rakyat Indonesia kaya atau miskin? Kalau kita ngomong berdasarkan logika, harusnya sih rakyat Indonesia kaya ya. Negara Indonesia kaya, kok rakyat Indonesia bisa miskin? Nggak masuk akal. Tetapi kenyataannya begitu. Walaupun negara Indonesia kaya, rakyat Indonesia miskin. Nggak masuk akal. Tetapi itu adalah kenyataan. Jadi, kita harus bisa menerima kenyataan bahwa logika kita belum tentu benar. Walaupun logika kita itu benar, belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ya.
Nah, kita balik ke pertanyaan, Batman melawan Superman siapa yang menang? Apakah dengan adanya dalil Batman versus Superman Dawn of Justice langsung urusannya selesai? Belum tentu juga. Bisa jadi ada lagi yang keluarin dalil yang lain. Buku The Dark Knight Strikes Again. Di situ diceritakan Superman yang menang. Jadi yang benar yang mana? Batman yang menang atau Superman yang menang? Berdasarkan dalil. Tentunya kalau kita berbicara dalil, nantinya kita akan berbicara tentang yang mana yang lebih berotoritas. Siapa penerbit buku itu? Kalau yang satu yang menerbitkan adalah fanmade, orang yang tidak dikenal, dan yang satu lagi adalah terbitan DC, Warner Bros., tentu saja yang lebih berotoritas adalah DC. Yang benar adalah yang lebih berotoritas. Ya kan? Tetapi masalahnya, buku Batman versus Superman Dawn of Justice dan buku The Dark Knight Rises Again, dua-duanya sama-sama terbitan DC. Gimana dong? Jadi sebenarnya siapa yang menang? Batman atau Superman? Nah, kalau kita terjebak di dalam cerita, kita akan berdebat tidak selesai-selesai selama berabad-abad. Mau pakai logika, mau pakai iman, mau pakai dalil, nggak akan selesai-selesai. Karena kenyataannya, Batman dan Superman adalah tokoh fiksi, tokoh khayalan. Kalau kita mau lebih kritis lagi, kita berbicara logika, logiskah ada orang yang pakai kolor di luar terus terbang kemana-mana? Tidak logis. Tetapi pengarangnya bisa bikin cerita supaya masuk akal, dilogis-logiskan. Superman datang dari planet lain dengan kekuatan dari sinar matahari dan sebagainya. Itu namanya khayalan yang logis. Apakah Superman beneran ada? Kita bisa berargumentasi bahwa Superman itu ada. Buktinya apa? Buktinya ada bukunya. Buktinya ada action figurnya. Dan masih banyak lain yang bisa membuat kita berkata bahwa Superman itu beneran ada. Superman itu ada. Tetapi tokoh fiksi, tokoh khayalan, hasil imajinasi, dan logika manusia. Sekarang ini kita pakai handphone. Tetapi dulu handphone itu adalah khayalan. Dari khayalan manusia itulah sekarang kita ada handphone beneran. Sekarang kita masih menghayal untuk menjelajah antariksa dengan pesawat luar angkasa. Mungkin saja nanti menjadi beneran. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Sebenarnya saya nggak gitu suka sih menggunakan kata Tuhan. Jadi, saya lengkapi pertanyaan ini dengan kata-kata lain ya, supaya kita jelas apa arti kata Tuhan. Apakah Tuhan, Allah, Elohim, Ilah, Dewa, Theos, Yahweh, Zeus, atau yang lain-lainnya itu ada? Jangan-jangan semua itu hanya tokoh khayalan yang diciptakan oleh logika kita. Iya kan? Apakah Tuhan itu beneran ada? Apakah Tuhan bisa dibuktikan dengan logika? Tentu saja tidak bisa. Logika hanya pendapat, bukan bukti. Apakah Tuhan bisa dibuktikan dengan dalil? Tentu saja tidak bisa juga. Buku atau kitab suci manapun, semuanya ditulis oleh manusia. Bisa jadi, semua itu adalah khayalan yang kita anggap beneran. Anak-anak kecil yang masih lugu menganggap komik yang mereka baca itu beneran. Anak-anak kecil itu berpikir bahwa Superman itu beneran ada, tokoh real. Tetapi sebenarnya tokoh fiksi kan? Jadi bagaimana? Tuhan itu ada apa enggak? Kalaupun Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu tokoh fiksi atau bukan? Apakah Tuhan itu tokoh hayalan atau bukan? Bagaimana cara membuktikannya? Apakah bisa menggunakan metode ilmiah? Nah, dari sini saya ingin kita semua memahami sesuatu yang mendasar dulu ya. Ada yang disebut dengan benda konkret. Ada juga yang disebut dengan benda abstrak.
Benda konkret adalah benda-benda yang dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera kita. Contohnya, meja, kursi, angin, musik, dan lain sebagainya. Semua benda yang dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera kita disebut benda konkret. Benda-benda yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera kita disebut benda abstrak. Apakah ada benda-benda yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera kita? Ada, banyak. Contohnya, cinta, harapan, damai, dendam, dan lain sebagainya. Saya ambil contoh dulu cinta ya. Kamu tidak bisa menunjukkan sebuah benda yang namanya cinta. Kamu bisa memberikan hadiah, tetapi hadiah itu bukan cinta. Kamu bisa memberikan pengorbanan, tetapi pengorbanan itu juga bukan cinta. Kamu bisa berkata, "Aku cinta kamu." Tetapi kata-kata "aku cinta kamu" itu juga bukan cinta. Apa itu cinta? Bisakah kamu menunjukkan benda yang namanya cinta? Tidak bisa. Tetapi bukan berarti cinta itu tidak ada. Cinta itu tidak dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera kita. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita cium, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita kecap. Tetapi bukan berarti cinta itu tidak ada. Cinta itu ada. Cinta itu adalah sebuah konsep yang hanya bisa dirasakan oleh pikiran dan perasaan kita. Benda abstrak. Sama seperti Tuhan. Tuhan itu juga adalah benda abstrak. Kita tidak bisa mengukur benda abstrak dengan cara yang sama seperti kita mengukur benda konkret. Kita tidak bisa menghitung cinta seperti kita menghitung meja. 1, 2, 3, 4, 5. Kita juga tidak bisa mengukur cinta seperti kita mengukur air. 1 liter, 2 liter, 3 liter. Jadi, jika kamu ingin membuktikan keberadaan cinta dengan cara yang sama seperti cara membuktikan meja, ya nggak akan ketemu karena kamu menggunakan cara yang salah. Jadi, bagaimana cara membuktikan adanya cinta? Bagaimana cara membuktikan keberadaan benda abstrak? Caranya adalah dengan membuktikan manifestasinya. Jadi begini ya, supaya lebih mudah, saya mau menggunakan ilustrasi yang lain. Saya menggunakan ilustrasi asuransi. Asuransi itu juga adalah benda abstrak. Sebuah konsep yang hanya dapat dirasakan oleh pikiran dan perasaan kita. Secara sederhana, asuransi adalah sebuah konsep di mana ketika kamu mengalami kerugian, kamu akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi sesuai dengan kontrak. Bagaimana cara membuktikan asuransi itu ada? Kamu bisa memperlihatkan perusahaan asuransi, tetapi perusahaan asuransi itu bukan asuransi. Bisa jadi perusahaan asuransi itu bodong, tidak pernah bayar ganti rugi. Kamu juga bisa memperlihatkan kontrak asuransi, tetapi kontrak asuransi juga bukan asuransi. Bisa jadi kontrak itu juga bodong, cuma lembaran kertas yang tidak ada penanggung jawabnya. Kamu bisa memperlihatkan ganti rugi, tetapi ganti rugi juga bukan asuransi. Bisa jadi yang ganti rugi bukan perusahaan asuransi, tetapi orang lain. Jadi, bagaimana cara membuktikan asuransi itu ada? Secara ilmiah. Misalnya, kamu bertemu dengan seorang agen asuransi yang menawarkan kamu asuransi. Bagaimana cara kamu membuktikan bahwa apa yang dia tawarkan itu beneran atau bohongan? Dengan logika? Dengan dalil? Tidak perlu dibuktikan? Percaya saja apa kata si penjual? Karena kita kenal? Ya, bisa aja sih kita beli asuransi cuma gara-gara kita percaya sama penjualnya. Asuransi itu kan cuma janji-janji, ya kan? Kalau kamu mau percaya aja bahwa asuransi itu beneran,
silakan. Atau kalau menurut kamu cara membuktikan asuransi adalah dengan cara beli dulu, nanti kalau ada kejadian baru terbukti apakah asuransi itu benar atau bohong, ya silakan juga. Tetapi sebenarnya ada cara untuk membuktikannya tanpa kita perlu beli dulu dan bisa dikatakan cukup ilmiah. Kita bisa menggunakan track record sejarah dan statistik. Kita bisa membuktikan dari pengalaman orang-orang lain. Kita bisa cari sudah berapa lama perusahaan itu berdiri. Kita bisa mencari data orang-orang yang pernah membeli asuransi itu. Berapa banyak orang-orang yang mendapatkan ganti rugi. Kalau datanya terlalu banyak, kita bisa melakukan sampling dan kita bisa interview secara langsung. Itu namanya kita mencari track record sejarah. Dari situ, kita bisa mendapatkan hasil statistiknya yang ilmiah, sehingga kita bisa mendapatkan bukti yang konkret apakah asuransi yang ditawarkan kepada kita itu beneran atau bohongan. Jelas ya? Nah, bagaimana dengan Tuhan? Sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang mirip seperti cara membuktikan asuransi. Tuhan juga memberikan janji-janji dan aturan-aturan. Kita harus begini, kita harus begitu. Maka kita mendapatkan ini, kita mendapatkan itu. Kalau kita percaya Tuhan, nanti mati masuk surga. Kalau kita nggak percaya, nanti mati masuk neraka. Buktinya mana? Apakah pembuktiannya nanti tunggu mati dulu? Ya, sama seperti asuransi. Kalau kamu mau percaya aja apa kata penjual agama, silakan. Tetapi sebenarnya ada cara lain untuk membuktikannya tanpa perlu tunggu mati dulu. Kita nggak perlu melakukan pembuktian janji-janji yang memang tidak dapat dibuktikan. Kita tidak perlu melakukan pembuktian yang terlalu tinggi, yang tidak dapat dibuktikan, seperti janji surga neraka. Itu tidak dapat dibuktikan. Tetapi kita bisa menggunakan pembuktian yang memang dapat dibuktikan. Di kehidupan ini aja dulu. Kita bisa melakukan pembuktian janji-janji yang dapat dibuktikan di kehidupan ini. Kalau janji-janji yang di kehidupan ini aja tidak terbukti, apalagi janji-janji di kehidupan yang akan datang. Nggak akan terbukti, itu udah pasti bohong. Contohnya, Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat 12, "Barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ini sangat mudah kan untuk diperiksa kebenarannya. Nggak perlu tunggu mati dulu. Kamu bisa melakukan riset ilmiah tentang ini. Cari 100 orang, 1000 orang, atau berapapun juga. Cari orang-orang yang meninggikan dirinya. Lalu lihat apakah dia direndahkan. Selain itu, kamu juga cari orang-orang yang merendahkan dirinya. Lihat apakah dia ditinggikan. Berapa persen perkataan Yesus itu akurat dari data yang kamu kumpulkan. Itu penelitian ilmiah, statistik. Kalau perkataan Yesus yang ini aja tidak benar, statistik menyatakan bahwa perkataan Yesus ini salah. Untuk apa kita percaya pada janji-janji Yesus yang katanya akan masuk surga? Betul kan? Contoh lain, Paulo SWT berkata di dalam Al-Quran surah 4 ayat 47, "Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan dalam kurung Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada padamu sebelum kami mengubah muka dalam kurungmu, lalu kami putar ke belakang atau kami kutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang dalam kurung yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku." Ini juga bisa dengan mudah kamu periksa dengan melakukan penelitian ilmiah. Seperti tadi, cari 100 orang atau 1000 orang yang telah diberi Alkitab, lalu tawarkan kepada mereka untuk beriman kepada Al-Quran. Dari sekian banyak orang yang telah diberi Alkitab, lalu menolak beriman kepada Al-Quran, berapa banyak yang mukanya diputar ke belakang? Ayat ini berkata bahwa ketetapan Allah ini pasti berlaku loh. Pasti diputar ke belakang loh.
Orang yang telah diberi kitab, lalu menolak beriman kepada Al-Quran, mukanya akan diputar ke belakang, katanya. Kenyataannya, berdasarkan statistik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, berapa banyak orang yang telah diberi kitab, lalu menolak beriman kepada Al-Quran, mukanya diputar ke belakang. Ada berapa persen orang yang telah diberi Alkitab, lalu menolak beriman kepada Al-Quran, mukanya diputar ke belakang? Kalau kenyataannya, berdasarkan riset ilmiah, berdasarkan statistik, perkataan Allah ini tidak benar, ternyata tidak ada satu orang pun yang menolak Al-Quran, mukanya diputar ke belakang. Untuk apa takut dengan ancaman kalau murtad dari Islam akan masuk neraka? Benar kan? Jadi, apakah Tuhan itu ada? Tuhan mana yang kamu maksud? Apakah Tuhan itu masuk akal? Ya, Tuhan yang masuk akal kemungkinan besar adalah Tuhan hasil khayalan. Tuhan fiksi, Tuhan ciptaan akal manusia. Makanya sesuai dengan logika manusia. Apakah Tuhan bisa dibuktikan dengan logika? Tidak. Logika kamu itulah yang seharusnya dibuktikan. Apakah dalil membuktikan Tuhan? Tidak juga. Dalil itu hanya teori atau pendapat orang lain. Apakah Tuhan bisa dibuktikan dengan metode ilmiah? Ya. Kita bisa membuktikannya dengan menguji yang katanya perkataan Tuhan. Itu yang diuji. Kita uji dengan sejarah dan statistik. Kalau Tuhan kamu tidak bisa dibuktikan dengan catatan sejarah dan statistik, kemungkinan besar Tuhan kamu itu adalah khayalan. Kemungkinan Tuhan kamu itu adalah fiksi. Tuhan yang diciptakan oleh akal manusia, yang kamu percaya buta. Jadi, saran saya, cobalah buktikan Tuhan kamu dengan metode ilmiah. Kalau Tuhan kamu itu tidak terbukti, mendingan cari Tuhan yang lain. Karena semua itu cuma janji-janji. Kamu nggak mau ditipu kan sama janji-janji palsu? Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Oh iya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendukung channel Tanpa Ragi melalui Dana, BRI, dan Patreon. Mohon maaf jika saya tidak bisa menyebut nama teman-teman satu persatu. Tetapi, teman-teman perlu tahu bahwa dukungan teman-teman semua sangat berarti bagi kami. Channel Tanpa Ragi bisa ada sampai sekarang dan melakukan berbagai pelayanan karena dukungan teman-teman semua. Oleh karena itu, sekarang saya mau berdoa khusus untuk teman-teman yang telah mendukung channel ini. Saya berdoa supaya berkat damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. Aku percaya pada satu dewa, Sang Bapa yang Maha Kuasa, yang dari Dia segala sesuatu ada. Aku percaya pada satu Tuhan, Yesus Kristus Putra Tunggal Dewa, yang oleh Dia segala sesuatu ada. Aku percaya Sang Firman Dewa turun ke dunia dalam rupa manusia demi menyelamatkan kita dari dosa. Dikandung Roh Kudus, dilahirkan Maria, disalibkan, mati, dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke langit, duduk di kanan Bapa, akan datang kembali di akhir zaman, hakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus yang berbicara melalui para nabi, satu dengan Bapa dan Putra. Aku percaya pada baptisan, satu gereja yang universal, persekutuan orang
Aku percaya pengampunan dosa akan